Teman-teman bertanya-tanya, ya kan? Survei-survei di dunia sebentar ya, kok saya sinyalnya jelek. Maaf ya, saya sinyalnya jelek lagi. Kalau bicara tentang survei, sebenarnya nih Indonesia sama seperti negara-negara lain itu tuh punya pedomannya, punya standarnya. Jadi salah satu kesalahan mahasiswa nih ketika mengerjakan penelitian atau skripsi ya, turun survei tanpa pernah baca standarnya dulu atau pedomannya. Nah, itu salah ya. Tahu-tahu dosen pembimbingnya juga terlalu sibuk sehingga pas mahasiswanya sudah ngerjain bab 4 langsung pula ya, udah selesai baru bimbingan gitu ya. Terus baru ketahuan, oh surveinya aja salah gitu, repot. Bahkan seringnya juga ketahuan pas lagi sidang bahwa nih cara surveinya salah gitu ya, repot. Nah, jadi teman-teman itu kalau mau survei, ngerjain skripsi, turun ke lapangan kan survei, teman-teman cari dulu deh pedomannya gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita nanya ya sama dosen pembimbing, misal nih, Bu saya surveinya di jam segini sampai jam segini cukup nggak gitu kan ya. Kadang-kadang dosen pembimbingnya malah marah. "Oh kamu belum tahu?" Gitu ya. Ada sih dosen pembimbing yang ngasih tahu gitu ya, tapi ada yang, "Oh kamu belum tahu? Bacalah, baca." Gitu ya, misalnya ada yang ngasih gitu. Oke ya, memang itu bukan salah juga sih dosen pembimbing, bicara seperti itu ya. Nah jadi untuk meminimalisirkan, respon yang begitu, baiknya langsung cari, langsung browsing, download, lalu dibaca pedoman surveinya gitu ya. Nah, terus atau yang kedua nih, solusi yang kedua adalah teman-teman itu pas lagi bikin proposal ya kan, proposal, skripsi itu kan di bab 2 itu ada bab 2 atau bab ya di bab 2 itu ada penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu kan minimal 10 tuh, ya. Nah, itu teman-teman tuh jangan cuma mana ya, susah. Jangan cuma teman-teman tuh, judulnya ini, penulisnya ini, tahun ini gitu kan ya, tahun sekian gitu ya. Terus metode gitu. Metodenya misalnya mau pakai Bina Marga, mau pakai ASTO gitu ya. Lalu langsung tuh temuan atau kesimpulannya. Nah, kalau kata saya jangan begitu, tapi teman-teman tambahin satu kolom lagi, waktu survei atau durasi survei, gitu ya. Teman-teman perhatiin deh dari 10 jurnal itu mereka tuh durasi surveinya berapa jam. Karena setiap riset, setiap kajian itu durasi surveinya bisa beda-beda. Ada yang harus minimal harus di atas 10 jam gitu ya, 12 jam, 14 jam. Ada yang enggak, cuma, jam puncak pagi, jam puncak siang, jam puncak sore gitu ya. Nah, itu beda-beda gitu kan. Nah, terus, gitu. Jadi, ya udah ditabelkan jangan cuma metodenya gitu ya, lokasinya, tapi mereka nih peneliti-peneliti terdahulu, surveinya berapa jam gitu. Nah, ini, masalah survei ya. Survei itu kan tujuannya, kita cari data. Nah, pada saat kita itu lagi melakukan penelitian ya kan, penelitian kita benar atau enggak kan tergantung dari datanya, dari kualitas datanya ya. Ketika kita
Jangankan survei, merencanakan surveinya aja salah, akhirnya kita melakukan survei dengan cara yang salah, akhirnya datanya salah, gitu ya. Endingnya pas kita penelitian tuh apa sih? Endingnya kan pasti rekomendasi, gitu kan ya. Sama kayak teman-teman kemarin ngerjain, apa namanya, analisa kinerja ruas jalan perkotaan, ruas jalan luar kota gitu kan, endingnya rekomendasi kan. Misalnya rekomendasinya dijadikan one way atau hambatan sampingnya dipindahkan gitu ya. Nah, kalau datanya salah ya pasti nanti kita akan membuat rekomendasi yang tidak tepat gitu. Nah, semua survei itu sebenarnya ada standar. Ini baru contohnya aja ya. Kalau misalnya teman-teman tuh mau survei penjajahan lalu lintas itu standarnya PDT 19 2004 B Bina Marga gitu ya contohnya. Nah, seperti itu. Nah, pas survei itu, ya kan, itu sebenarnya bukan masalah banyak datanya saja sih, tapi data itu harus representatif atau harus mewakilkan dengan benar. Misal nih, ada suatu penelitian itu, ya, mudah-mudahan mudah-mudahan nih malam-malam teman-teman masih fokus nih dan saya ngoceh sendirian ya. Sayang soalnya nanti pas skripsian takutnya teman-teman salah gitu ya melakukan survei. Nah, apa namanya tadi? Saya share screen sebentar ya. Share screen. Apa itu namanya? Misal ada suatu penelitian itu yang harusnya itu teman-teman tahu data di jam puncak pagi, siang, dan sore gitu ya. Nah, ini kasus kasus yang data tidak representatif nih. Nah, jam puncak pagi, siang, sore. Nah, misal ya, teman-teman itu mau mengkaji gitu ya, di Ciledug deh, Ciledug. Nah, terus perlu datanya harus punya data jam puncak pagi. Nah, Ciledug itu kan rumahnya orang, ya kan, tempat pulangnya orang. Nah, ketika teman-teman jam surveinya itu jam puncak paginya kayaknya nih 6:30 deh, 6:30 gitu ya. 6:30, jam 7.30 sampai dengan jam misalnya 8.30. Ya, ini bisa dipastikan teman-teman tuh salah, salah jam puncak pagi. Iya, 7:30 kebanyakan orang Ciledug udah sampai di kantornya atau di sekolahannya, gitu ya. Jam puncak pagi bisa jadi di Ciledug itu bukan 7:30 startnya, gitu. Nah, akhirnya ini data yang tidak representatif. Jadi gimana ya, memang harus ada survei survei pendahuluan dulu atau iya survei pendahuluan gitu kan ya, supaya teman-teman tahu banget jam puncak paginya di mana. Ya. Nah, ini di sini ada statement bahwa durasi survei yang panjang tidak menjamin validitas jika waktu pelaksanaannya tidak tepat, seperti tadi itu contohnya. Terus metode yang canggih tidak akan berguna kalau tidak sesuai dengan tujuan survei gitu. Ya. Jadi kadang-kadang ada metode-metode atau alat-alat yang canggih. Nah, teman-teman harus perhatikan output dari data. Output dari alat canggih itu data yang disediakan sesuai atau tidak. Ya kan? Dengan kebutuhan penelitian kita gitu. Jadi pas kita survei itu ya kan, sebenarnya prinsip yang harus dijaga adalah ini. Datanya harus representatif gitu kan. Nah, makanya pilih weekday atau weekend nih surveinya, jam puncak atau di luar jam puncak gitu kan ya, harus surveinya gitu ya. Kita harus paham dulu. Terus yang kedua masalah akurasi gitu. Nah, masalah akurasi itu maka ada beberapa survei itu yang kita harus lakukan pelatihan dulu kepada tim surveyor kita. Kita kan survei turun ke lapangan nggak bisa sendirian ya gitu. Kita selaku peneliti kita paham banget
data yang harus diambil apa, tapi surveyor kita kadang-kadang nggak paham. Misal contoh, ada penelitian yang masalah konflik dengan metode TCT the Swedish gitu ya. TCT the Swedish ini kalau teman-teman nggak baca dengan benar-benar dan ajarin dulu surveyornya itu salah. Karena di situ ya salah satu data yang harus diambil adalah itu data orang menghindari kecelakaan gitu ya. Menghindari kecelakaan. Menghindari kecelakaan kan behave-nya perilakunya tuh misalnya ada orang jalan terus langsung ngerem mendadak, bukan dia ngerem pelan-pelan gitu ya, itu beda. Terus dia lagi misalnya jalan gitu ya, terus dia banting setir karena menghindari sesuatu yang baru dia lihat, banting setir itu dicatat. Bukan dia mengelak pelan-pelan. Jalan, terus di depan ada sesuatu, lalu dia mengelak pelan-pelan gitu ya. Nah, itu beda gitu. Ya. Nah, ketika semua perilaku orang itu surveyor kita catat, padahal itu tidak masuk dalam kategori. Nah, itu ada di semester lalu ya. Salah satu mahasiswa bimbingan saya pakai ini nih, TCT di Swedish. Nah, eh, habis sempro enggak bimbingan, lalu pas datang udah kelar bab 4. Pas saya periksa, ya kan, terus saya nanya, ini kayak kamu survei pas lagi ada huru hara ya? Itu udah kayak kayak apa ya, hasilnya itu bacaannya itu udah kayak ada huru hara. Nggak tahu apa, tiba-tiba ada invasi UFO kah? Semua orang tahu-tahu ngebut, mau terburu-buru mau keluar dari kota gitu ya, ngebut terus chaos banget gitu kan ya. Terus enggak Bu, normal gitu kan. Nah, itu berarti surveyor kamu salah semua perilaku. Dia ngerem pelan-pelan, dia dia menghindar pelan-pelan dicatat sebagai itu tadi kondisi yang harusnya yang dicatat adalah yang kayak tadi ngerem mendadak, banting setir tiba-tiba kayak gitu ya. Nah, terus lagi misalnya nih ya, jarak jarak dia ngerem sampai sampai benda yang hampir ditabrak. Nah, itu harus diukur gitu ya. Bayangin loh dia ngerem sampai jarak benda yang hampir menyebabkan kecelakaan itu harus diukur. Nah, ini kan hal yang nggak bisa dadakan. Surveyornya harus dilatih dulu beberapa kali. Misalnya gitu ya, timnya dia. Nah, terus lagi konsistensi. Ya, konsistensi antara metode yang mau dipakai gitu kan, waktu dan lokasi. Nah, ini contohnya gimana contohnya? Contohnya gini nih teman-teman. Ada penelitian tentang parkir di suatu gedung ya kan, ini gedung ya kan ada area parkirnya. Nah, di depannya tuh ada jalanan gitu kan, misal nih. Nah, dia mau mengkaji bagaimana sih pengaruh parkir terhadap kinerja jalanan, ruas jalan ini. Nah, berarti kan dia kan ada 2 survei tuh, survei urusan karakteristik parkir sama survei urusan ruas jalan, kayak teman-teman ngerjain PKJI gitu ya. Nah, ini tuh nggak boleh di 2 hari yang berbeda, gitu. Ya kan, harus di hari yang sama. Contoh lagi deh, teman-teman pas lagi ngerjain PKJI, nanti pas survei ruas jalan sama survei hambatan samping. Ya kan, ada survei hambatan sampingnya kan. Misalnya angkot ngetem berapa gitu gitu kan, kendaraan keluar masuk dari gedung berapa gitu kan ya. Nah, hal-hal kayak gitu, itu tuh harus dilakukan di hari tanggal yang sama. Nggak boleh di tanggal yang berbeda, gitu. Ya, ada hal yang seperti itu. Survei apa dan apa harus dilakukannya paralel. Ada yang survei A dan survei B boleh
boleh paralel, boleh simultan. Begitu kan ya. Nah, teman-teman tuh harus hati-hati karena kalau salah bongkar lagi, survei lagi gitu, yang ngitung lagi gitu. Nah, oke lanjut. Jenis-jenis survei lalu lintas itu di transport itu ada survei volume. Ya, survei volume kendaraan, distribusinya terhadap waktu gitu ya. Nah, kalau survei volume itu pedomannya teman-teman ini udah bukan MKJI tapi PKJI ya sekarang ya. Walaupun beberapa instansi masih ada juga yang memperbolehkan pakai MKJI. PKJI ya sama PDT 19 2004. PDT 19 itu ya itu lengkap banget teman-teman sampai dengan formnya. Sebentar, PDT saya punya PDT sampai dengan formnya, sampai dengan teman-teman tuh harus sebentar harus meletakkan surveyor di mana gitu kan, itu ada. Nah, baiknya teman-teman ketika mau traffic counting ya kan harus punya nih, harus punya PDT 19 apa PDT 18 ya. Oh iya 19 benar. Nah, seperti ini nih tampilannya nih teman-teman nih. Saya share lagi. Nah, survei pencacah lalu lintas, traffic counting ini kita ya apa namanya lebih kenalnya. Mulai dari perizinan, keselamatan, masalah keselamatan, gitu kan. Terus lokasi pos, jenis kendaraan yang disurvei, formulir surveinya dan peralatannya, ya kan? Itu ada semua. Jadi nggak usah repot-repot teman-teman bikin form survei sendiri, ya. Ini kayak begini nih, pengelompokan jenis kendaraannya gitu ya, boleh mengacu kepada yang ini. Kalau misalnya teman-teman ada kendaraan di lokasi survei, teman-teman ada yang lebih dari ini ya, konfigurasi sumbu rodanya gitu ya, boleh nanti pakai yang ada di lampiran nya bengkelmen atau lampiran surat edarannya perhubungan gitu ya, ada juga kayak begini. Nah, ini peralatan yang diperlukan gitu kan. Terus cara nulis tanggal, cara nulis ruas jalan, cara nulis periode gitu kan. Nah, terus ini cara apa namanya? Cara nulisnya bahwa pakai lidi begini kan, tali begini, nanti kalau sudah 5 dicoret, bahwa pencacahannya itu harus per 15 menit. Nah, traffic counting itu salah satu kesalahan umumnya nih anak-anak skripsian, itu pas traffic counting langsung 1 jam. Padahal standarnya itu per 15 menit. Memang ini data mentah, data traffic counting 15 menitan ini kadang-kadang ditaruhnya di lampiran. Kadang-kadang nggak dilampirkan pula. Ya, jadi kalau teman-teman lihat skripsi seniornya, di bab 4 memang nggak ada begini. Itu udah dijadikan 1 jaman, per 1 jam. Padahal di balik itu, dia tuh traffic countingnya per 15 menit. Nah, kalau teman-teman itu cuma ngelihat bab 4-nya tanpa ngelihat lampiran, apalagi nggak baca metodenya, atau bahkan seniornya nggak ngasih tahu bahwa metode pencacahannya per 15 menit gitu ya, itu udah tersesat semua di kelasnya. Melaksanakan traffic counting surveyornya per 1 jam gitu, padahal harusnya per 15 menit. Kenapa coba per 15 menit? Karena kan itu nanti dia tuh kan kita belum tahu sebenarnya jam puncak pagi itu di mana ya, di jam berapa ya. Oke deh, start dari jam 6 sampai jam 6.15. Jam 6.15 sampai jam 6.30. Jam 6.30 sampai jam 6.45. Berarti di sini jam 6.45 sampai jam 7. Di sini ada jam 7 sampai jam 7.15. Di sini jam 7.15 ya kan?
sampai jam 7.30. Nah, nanti teman-teman itu baru bisa tahu jam puncak yang beneran bisa jadi dari kombinasi 4 yang ini, 15 menit kali 4 yang ini, atau bahkan bisa jadi yang ini, atau bahkan bisa kombinasi yang ini, gitu kan. Nah, sehingga itu tuh kalau digambarin gitu ya, itu tuh teman-teman tuh bisa dapat banget begininya, gitu. Gitu, dalam satu hari. Itu dia maksudnya, kenapa traffic counting-nya harus pencatatannya harus per 15 menit. Tuh. Oke, lanjut lagi nih. Nah, nanti ini salah nih biasanya nih nanti pas skripsi ya. Oke, itu dia ya. Lanjut. Ada lagi yang, nah terus survei lalu lintas, sudah ya. Survei kecepatan. Ya, biasanya kan juga nanti Pak ada penelitian yang menghubungkan antara misalnya begini nih ya, kondisi permukaan jalan dengan kecepatan gitu ya. Jadi dia ada survei kondisi permukaan jalan di suatu ruas, kemudian dia survei kecepatan. Survei kecepatan ini ada beberapa jenisnya, nanti jenisnya lebih rinci di modul satu lagi yang kita lihat setelah ini gitu ya. Terus ada survei simpang bersinyal, nanti di mata kuliah ini kalau tidak salah setelah UTS. Simpang bersinyal itu simpang yang pakai apil, ada lampu lalu lintasnya. Ya, oke, itu nanti pakai PKJI juga, standarnya di PKJI. Ada nanti survei simpang tak bersinyal, persimpangan yang nggak pakai lampu lalu lintas. Gitu. Kalau tidak salah itu adanya di prasarana transportasi. Jadi kalau antara rekayasa transport, rekayasa lalu lintas ya sekarang nama mata kuliahnya ya, kalau dulu tuh rekayasa transportasi. Oke. Nah, dan prasarana transportasi itu bedanya cuma kalau di rekayasa lalu lintas itu yang besar-besar seperti ruas, simpang yang pakai sinyal gitu kan ya. Nah, kalau di prasarana transportasi itu yang agak kecil-kecil seperti pedestrian, jalur pesepeda, simpang yang tidak bersinyal gitu. Kurang lebih. Nah, balik lagi ke sini ada survei pejalan kaki, survei pedestrian. Ada standarnya juga, ada pedomannya. Itu ada dua, punya Permenhub sama punyanya PU gitu ya. Kita pakai punyanya PU aja sih baiknya. Karena kalau punyanya PU lengkap sampai setelah survei itu kita bisa merancang fasilitas untuk pedestrian yang tepat gitu kan, fasilitas penyeberangannya dan lain sebagainya. Terus ada survei parkir. Survei parkir nanti kita mempelajari tentang karakteristik parkiran kendaraan gitu ya. Itu ada pedomannya juga gitu. Jadi jangan ngarang gitu kan. Oke, nah itu pengantar. Lalu kita akan lebih detail lagi sekarang, teman-teman. Saya harap fokus ya, walaupun ini sudah malam dan hari Senin pastinya mungkin di kantor lelah. Sebab di modul ini ada yang keluar di UTS mengenai survei ini ya. Oke, kita lihat. Nah, ini tambahan-tambahan aja sih jenis-jenis survei yang ada di dunia transport ya. Ada survei inventaris jaringan jalan ya, inventaris jaringan ya kan, kalau di suatu kota atau kawasan ya jaringan jalannya itu mana saja sih menghubungkan daerah apa dan daerah apa gitu ya. Nah, terus survei geometrik jalan dan persimpangan, survei arus, volume, komposisi kendaraan, survei kecepatan, tundaan, jarak kepala, headway, dan gap. Headway itu ini mobil, ini headnya, depannya, ini headnya gitu ya. Nah, ini survei headway. Ini headway ini, jarak antara kepala dan kepala. Survei pejalan kaki tadi,
untuk endingnya adalah kita menyediakan fasilitas yang tepat, jenisnya maupun kapasitasnya untuk pedestrian. Terus survei parkir, tadi sudah survei terminal, survei asal tujuan. Survei asal tujuan itu biasanya kalau misalnya kita mau buka rute baru gitu kan ya. Nah, kita survei asal tujuan dulu. Orang-orang tuh kebanyakan dari kota A gitu ya, tujuannya kemana sih gitu misalnya. Survei kecelakaan seperti yang tadi saya ceritakan misalnya konflik dengan T-City, The Swedish gitu ya. Survei polusi udara, tingkat kebisingan, tingkat pencemaran udaranya gitu. Nah ini ada salah satu beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu apa kok nggak salah ya anak reguler 1. Ini dia mengerjakan skripsi yang jarang sekali dikerjakan oleh anak-anak teknik sipil gitu ya. Itu dia tingkat kebisingan akibat runway gitu ya. Nah, dia cek tingkat kebisingan di beberapa titik gitu kan ya. Nah, itu dia. Cuma ini kebanyakan sih yang mengerjakan sebenarnya bukan orang teknik sipil tapi orang orang teknik lingkungan gitu ya. Tapi untung waktu itu dia di ACC. Nah, satuan mobil penumpang teman-teman semuanya udah tahu sewaktu teman-teman mengerjakan PKJI ya kan, ruas jalan perkotaan maupun luar kota, bahwa satuan mobil penumpang itu adalah hasil konversi data dari surveyor, surveyor pulang bawa oleh-oleh, semua satuannya dalam kendaraan per jam, melaporkan di ruas jalan kita misalnya motornya ada 1.200 kendaraan per jam gitu kan ya. Mobil penumpangnya misalnya 700 kendaraan per jam. Lalu kita mau menganalisa kinerja ruas, itu tidak bisa dalam kondisi yang mixed traffic seperti tadi, ada motor, ada mobil penumpang, ada truk, ada bus kecil, ada bus besar gitu ya. Ini mixed traffic. Kita harus merubah semua yang campur-campur ini seolah-olah dalam satu dalam dalam bentuk mobil penumpang. Kalau motor itu berapa mobil penumpang, kalau truk itu sama dengan berapa mobil penumpang gitu kan ya. Maka caranya adalah dengan mengalihkan dengan faktor yang kita sebut ekivalensi mobil penumpang, EMP. Nah, teman-teman sudah perhatikan di PKJI-nya bahwa angka EMP bisa berubah-ubah ya, tergantung volume total, tergantung tipe jalan, tergantung apa namanya, bisa juga tergantung dengan lebar, bisa juga tergantung dengan kondisinya di mana, di perkotaan kah, luar kota kah, apakah di bundaran atau di persimpangan. Angka EMP berubah. Ya, oke. Jadi ingat-ingat pas ngerjain skripsi jangan langsung copy paste dari skripsinya senior. Karena kadang-kadang kita tidak menyadari dia tipe jalannya beda sama kita. Dia kondisinya beda sama kita. Mungkin dia luar kota, kita di perkotaan. Dia bisa jadi total volumenya beda sama kita gitu. Hati-hati. Jadi kalau saya selalu ngasih tahu ke mahasiswa bimbingan ketika nulis bab 2, teori, grafik, rumus yang berkenaan langsung yang mau dipakai untuk mengerjakan bab 4 kita, jangan ambil dari senior. Kita tuh nggak tahu dia nilainya apa. Skripsinya dia nilainya apa. Itu yang pertama. Kita nggak tahu dia waktu itu dikomentarinya bagaimana. Gitu kan. Selain masalah perbedaan kondisi hal-hal teknis di skripsi kita kayak lokasinya, kayak tipe jalannya gitu kan. Selain karena kita tidak menyadari tipe jalannya beda, perkotaan atau luar kota gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu dia nilainya apa, dia dikomentari apa. Maka saya selalu mengingatkan, teori ambil langsung dari pedomannya. Kalau mau kajian ruas, ya udah semua rumus
tabel grafik ambilnya dari PKJI aja gitu ya, jangan ambil dari senior atau dari jurnal gitu ya, supaya selamat gitu kan. Misalnya mau mau survei kondisi perkerasan pakai metodenya metode PCI, SDI, ya download gitu PCI aslinya, dokumen aslinya bahasa Inggris, ya iya bahasa Inggris memang tuh gitu, terjemahkan lah gitu. Teorinya ambil langsung dari situ. Nah, oke. Ya, ini sudah masalah EMP, ini jangan jadi patokan karena akan berbeda-beda ya. Apakah di simpang, apa di jalan atau di mana. Oke, nah ini juga nih ya, kan ini akan berbeda-beda ya. Setiap angkanya nih ya terpengaruh dari lebar, dari tipe jalan, di perkotaan atau di luar kota gitu ya. Dan ini tuh modul lama, ini waktu masih MKJI nih. Bisa jadi angka ini berubah. Nah, terus lagi survei inventarisasi. Ketika teman-teman mau melakukan survei inventarisasi, ya kan? Data yang diambil apa saja? Ini biasanya nih, panjang ruas jalan, lebar jalan, jumlah lajur, lebar bahunya berapa, lebar mediannya, lebar trotoar, drainasenya, alinyemen horizontalnya, alinyemen vertikalnya gitu ya. Nah, kalau survei arus lalu lintas, biasanya data yang dikumpulkan apa saja? Arus, pergerakan di persimpangan gitu ya, harus diruas gitu kan, komposisi kendaraan tuh seperti yang tadi, motor berapa gitu ya, mobil penumpang berapa, bis kecil berapa, bis besar berapa, volume jam puncak, dan lalu lintas harian rata-rata. Ya. Kalau bicara tentang metode pelaksanaan survei, itu ada yang survei manual. Survei manual itu kita pakai surveyor gitu ya, ditaruh di titik-titik yang sudah ditentukan gitu kan. Terus dia catat di form survei gitu ya. Ini lebih murah, tidak perlu keahlian tinggi, sederhana. Terus kita bisa dapat klasifikasi kendaraan secara rinci dan tepat kayak tadi. Motornya ada berapa, ya. Semi trailer ada berapa, trailer ada berapa misalnya. Ya, tapi ada kelemahannya juga. Ya, tergantung keakuratannya tergantung pada si surveyornya. Nah, kalau teman-teman mau dapatnya LHRT, ya ini mahal banget. Teman-teman pasti harusnya sudah tahu bedanya LHR dan LHRT. Ini harusnya di minggu-minggu awal, ya kan, mata kuliah ini. Di mana LHR adalah lalu lintas harian rata-rata. Kalau LHRT adalah lalu lintas harian rata-rata tahunan. Jadi kalau teman-teman perlu datanya LHRT atau bahasa Inggrisnya AADT, Annual Average Daily Traffic, ya, ini tuh teman-teman harus surveinya 365 hari. Bayangin itu kalau 365 hari berturut-turut kita pakainya surveyor, orang pasti bayarnya mahal jadinya. Maka kalau yang kayak begini perlu durasi yang panjang, harus pakai alat survei mekanis atau elektronis. Bagaimana itu survei mekanis? Itu bisa pakai tabung pneumatik, bisa pakai loop induksi, bisa pakai gelombang inframerah gitu. Ya, atau pakai kamera video. Ini kurang lebih gimana sih ceritanya? Ini kurang lebih gambarannya adalah ceritanya gini. Mau tabung pneumatik, mau loop induksi, mau gelombang inframerah kurang lebih sama ya. Misalnya kalau tabung pneumatik nih, teman-teman pasang dia si di suatu ruas jalan. Nah, nanti ketika ada mobil, misalnya mobil Xenia lewat ya kan, dia tuh kan melindas. Nah, sumbu depan si Xenia melindas truk gitu ya.
Terus nanti sumbu belakang yang lindas truk gitu. Nah, dia akan mencatat itu tadi lindasan itu. Nah, terus misalnya lagi nanti ada uh, apa namanya trailer gitu ya. Sumbu depannya yang lindas truk, sumbu belakangnya ada 3 nih, misalnya ya. Triple axle, sumbu belakangnya. Dia ngelindas 3 kali truk, truk, truk gitu. Nah, akan tercatat tuh. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir. Ya Bu, itu nggak ketahuan dong Bu bahwa itu satu mobil. Dia akan tertangkapnya sebagai 4. Karena tadi kan sumbunya 4 kali ngelindas alat kita gitu ya. Nah, jangan khawatir, alatnya itu akan mendeteksi bahwa ini satu semi trailer dengan empat gandar gitu. Dia sudah canggih. Dia bisa taunya dari mana? Dia bisa taunya dari jarak satu lindasan ke lindasan lain. Dia bisa tahu, oh ini mobil penumpang. Karena dari satu lindasan ke lindasan apa itu sumbu sumbu yang kedua sekian menit gitu. Oh ini bis besar karena lindasan pertama dengan lindasan kedua sekian menit gitu ya. Kan rangka mobil beda-beda panjangnya gitu. Nah, jadi dengan teknologi yang terkini dia sudah bisa mengenali, nggak salah data kita nantinya. Oke. Nah, kalau video kamera, ya saya selalu menyarankan teman-teman kalau misalnya walaupun ditaruh surveyor, tapi didobel dengan kamera. Jadi kalau ada yang meragukan, teman-teman bisa keluarin lagi rekaman kameranya gitu ya. Oke, nah ini ada metode salah satu metode survei arus namanya floating car. Floating car, mobil ngambang. Ya kalau diterjemahin satu-satu. Kurang lebihnya gimana sih? Kurang lebihnya adalah gambaran simpelnya teman-teman survei timnya 4 harus 4 ya karena satu sebagai pengamat perjalanan, satunya lagi pencatat kendaraan searah mobil pengamat ya yang searah mobil kita ya kan, nanti kan kita catat nih yang kita dahului, yang kita lambung, yang kita dahului set ngedahuluin satu jalan lagi set ngedahuluin satu gitu. Nah terus satu orang bertugas mencatat kendaraan yang berlawanan arah yang dari sana gitu, dan satu orang supir. Oke. Ya, ini detailnya ada di sini gitu kan ya. Jadi floating car itu kita pas kita mau start, kita liatin mobil di depan kita yang jadi target. Gitu. Ini mobil target kita. Kita ikutin terus si mobil target kita. Pas dia berhenti, kita berhenti. Pas dia mendahului satu, kita harus mendahului satu. Gitu. Nah, tapi kita nggak boleh mendahului kendaraan si target kita ini ya, si floating car kita ini, gitu. Ya, kurang lebihnya kayak begitu. Nanti detailnya bisa dibaca. Formnya seperti ini. Oke, ini yang berlawanan arah, ini yang searah, gitu kan? Ya, ini ada tanda plus, ada tanda minus itu apa namanya yang didahului dan yang mendahului gitu ya. Nanti detailnya teman-teman bisa baca. Ini cara menyelesaikannya gitu ya. XM, XY itu apa? Semuanya ada nanti ya penjelasannya. Oke. Saya mau fokusnya di survei kecepatan karena ini adalah yang sering sekali keluar kalau di kurikulum lama. Survei ini yang sering kali keluar di UTS gitu ya. Jadi pengen agak fokusnya di sini. Dan
survei kecepatan ini selain sering yang keluar di UTS, ini adalah yang paling banyak harus dikerjakan juga pas skripsian gitu ya. Nah, survei kecepatan itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat atau bahasa lainnya adalah spot speed. Kenapa dikasih namanya spot speed? Karena alat kita itu ditaruh di satu spot. Ya, kayak begini nih. Ditaruh aja di satu spot. Kecepatan sesaat. Ya, ini bisa pakai alat seperti ini, radar mikro digicam, ya, bisa juga pakai kalau kita punya speed gun. Ya, ini kita punya kalau teman-teman mau skripsian perlu speed gun, teman-teman tinggal bilang aja, nanti dosen pembimbingnya mengajukan peminjaman ke lab gitu ya. Kalau speed gun itu ya tinggal ditembakin ke mobil sampel kita, langsung nanti keluar dia kecepatannya berapa. Mirip kayak di jalan-jalan tol gitu ya. Jalan-jalan tol, jalan-jalan luar kota kan suka ada apa namanya? Tahu-tahu kita kedetek aja melampaui kecepatan gitu ya. Itu ada alat semacam speed gun ditaruh. Begitu. Oke. Ini detailnya aja. Nah, nanti kalau teman-teman lakukan survei kecepatan sesaat, gitu ya, kan itu nggak satu kali nembaknya. Nembak kendaraan sampelnya nggak satu, tapi banyak gitu ya. Kalau deskripsi minimal 10, tapi kalau di penelitian yang lebih tinggi lagi ya ada ketentuannya juga. Kalau deskripsi 10 gitu ya. Nah, nanti di contoh ini 300 kendaraan. Ya, oke. Nah, nanti si kecepatannya itu kan teman-teman buat range kelompok kelompok kecepatan kayak gini ya. Misalnya ada yang kecepatannya 10 sebentar. 10 sampai 14 gitu ya. Oke. Terus 15 sampai 19, 60 sampai 24, 25 sampai 29 gitu kan. Ya, oke, dikelompokkan kecepatannya. Terus teman-teman habis itu bikin rata-rata kelompok kecepatannya. Rata-ratanya. Oke, 10 sampai 14,9 berarti rata-ratanya berapa? 15 sampai 19,9 itu rata-ratanya berapa gitu ya. Ini tuh mirip banget sebenarnya kayak teman-teman lagi belajar statistika dan probabilitas. Ingat waktu semester-semester awal kan pasti ada belajar statistik ya. Nah, oke. Dibikin rata-ratanya. Nah, terus kan teman-teman pasti sudah dapat datanya ya. Misal yang kecepatannya itu 10 km per jam sampai 14,9 km per jam, ternyata nggak ada, 0. Nah, ternyata kendaraan yang jalan dengan kecepatan 15 km per jam sampai 19,9 ternyata ada 6. Pastikan datanya berantakan ya hasil dari surveyor. Misalnya nih kendaraan nomor 1, dia jalan dengan 16 km per jam. Kendaraan nomor 2 misalnya kan 22 km per jam. Kendaraan nomor 3 ternyata dia 18 km per jam. Kendaraan nomor 4 begitu kan ya. Ternyata dia misalnya 19 km per jam. Begitu terus sampai 300 kendaraan. Ya kan? Nah, teman-teman kan bagaimana nih bisa tahu 15 sampai 19,9 ada 6 kendaraan. Kan teman-teman checklist satu-satu. Oh, ini 1, oh ini 2, oh ini 3, oh ini 4 gitu ya. Kurang lebih gitu kan ya pastinya. Nah, ini yang jalan misalnya dengan kecepatan 50 sampai 54,9 ternyata ada 19 gitu ya. Oke, ini sudah
Habis itu yang ini kan kendaraan nih ya, dibuat dalam bentuk persen. Kalau 0 berarti 0%. Kalau 6 itu dari total 300 berapa persen, ya kan? Kalau 29 dari total 300 itu berarti berapa persen sih, gitu kan? Oke, sudah. Habis itu, yang dalam persen tadi dikumulatif, diakumulasikan. Yang pertama pasti 0%. Yang kedua, 0 tambah 2 jadilah 2%, 2 tambah 2,67 jadilah 4,67. 4,67 tambah 9,67 dapatlah 14,3 gitu terus. Ya, cek bawah harus 100% gitu. Kalau bawah 100% bener nih. Kalau bawah nggak 100% ada sesuatu yang salah di proses perhitungannya teman-teman gitu ya. Habis itu, habis dari sini buat yang dua ini. Yang pertama, lengkung distribusi frekuensi. Ya, lengkung distribusi frekuensi dibuat. Oke, apa? Di X, sumbu X, ini sumbu X ya kan, ini sumbu Y ya kan. Nah, sumbu X adalah kecepatan kilometer per jam. Oke. Sumbu Y-nya adalah ini, total observasi per kelompok. Awas bedakan dengan grafik yang kedua, sumbu Y-nya adalah yang akumulasi. Oke ya. Maka ini ya, ini ya. Ini yang ini loh, ya. Oke. Kalau yang ini untuk grafik yang kedua. Untuk yang ini. Tuh. Nah, oke. Sudah kan teman-teman bikin nih di Excel kayak gini ya. Oke. Dapatlah. Nah, teman-teman nanti tarik dari sini, ya kan, sampai sini, ya kan. Nah, terus tarik terus ke bawah. Ke bawahnya lanjut sampai sini. Ya, oke. Lanjut sampai grafik yang kedua. Udah tuh. Ya. Nah, ini adalah apa namanya? Kecepatan aman. Ya. Oke, kecepatan amannya nih. Ini puncaknya, ya kan? Ini kecepatan aman. Artinya adalah semua kendaraan ya yang berada di sebelah kiri punggung grafik ini dan yang berada di sebelah kanan grafik ini itu dia berjalan dengan kecepatan yang tidak aman. Gitu. Tidak amannya bagaimana? Tidak amannya gini. Ya, kita lihat nih ya yang di 20% ya. Teman-teman nanti ada yang nanya kan ya, Bu, tariknya ini punggung kiri, punggung kanan yang di mana? Ini ada punggung, di sini ada bahu ya, maaf. Ada bahu, di sini ada bahu juga, Bu. Tariknya yang di sini. Nih. Ya, oke. Nah, berarti kalau kita lihat yang amannya ini berapa sih? Coba kita lihat ya kecepatannya ya. Sekitar 37. Nih 37 kan. Antara 35 sampai 40. Dan di sini antara 45 sampai 50, anggaplah ini 47. Maka artinya semua kendaraan yang lebih lambat dari kecepatan ini kan ada segini nih. Itu terlalu slow. Nah, semua kendaraan yang di atas ini terlalu cepat. Kenapa kendaraan yang terlalu slow itu bahaya? Karena takut kesenggol sama kendaraan yang dengan melaju dengan kecepatan lebih tinggi. Gitu kan? Nah, kendaraan yang di sebelah kanan ini dengan kecepatan 47 ke atas, ini juga bahaya. Karena dia terlalu cepat untuk di jalanan kita. Ini kelihatannya kemungkinan ya, ini jalanan lokal nih. Sehingga kecepatan amannya memang rendah.
sekitar 37 sampai 47 jalan lokal. Kalau jalan tol lain lagi pasti ya, gitu kan. Jalan luar kota mungkin lain lagi. Mungkin ini jalan pemukiman, jalan di komplek-komplek gitu, atau jalan lokal barangkali. Maka jangan heran ternyata hasil survei menunjukkan kondisi kecepatannya seperti ini yang aman gitu. Oke. Nah, terus ini yang kedua, ya kan? Teman-teman kalau ngerjain ini harus lengkap dengan atributnya. Oke ya, ini yang X-nya adalah kecepatan, sumbu Y-nya adalah akumulasi total observasi. Harus lengkap. Teman-teman bikin P98, titik P85, ya, titik P50, 50 ini ya, 50 ini ya. Ini di sini nih 50. Maka 50 kecepatannya adalah sekitar di sini. Nah, terus P15. Ini titik-titik krusialnya nih yang harus ada di gambar. Gitu. Ya. Nah, terus teman-teman tarik garis yang ini nih. Antara P85 sampai P40. Nih. Ya. Sebentar. Enggak mesti P85 sampai P40. Di kasus ini memang 85 sampai 40. Tapi caranya begini awalnya. Ini kan teman-teman tadi ada garis yang ditarik dari punggung kiri ya. Punggung kiri tarik. Nah, terus punggung kanan juga teman-teman tarik ya. Nanti di contoh yang lain belum tentu tarikan ini kenanya di P85 dan di P40. Bisa jadi ada di jalan yang lain ya kan, di P berapa dan P30 gitu ya. P75 misalnya dan P25 misalnya gitu. Oke. Ya. Ya, ini bisa beda-beda. Maka prosentase kendaraan dalam keadaan amannya adalah tadi. Ya, hasil tarikan ini gitu ya, di mana kena lengkung yang ini. Belum tentu di 85. Bisa jadi di 75, bisa jadi di 80. Ya. Terus kan tadi ada tarikan yang ini, ya. Nah, titik singgungnya antara garis hitam si grafik dan tarikan yang dari kurva pertama belum tentu di 40. Maka ketika ini sampai di sini teman-teman hitung, belum tentu 45% pada kasus yang lain. Bisa jadi 55%, ya kan? Bisa jadi 60%, bisa jadi 30% gitu. Oke, maka titik krusialnya, saya ulangi lagi ya, titik krusialnya P98, ya kan? Kemudian di P berapa ini yang tadi terjadi persinggungan, yang tadi terjadi persinggungan juga bahu kiri sama di sini P15 gitu. Oke ya. Jadi jangan lupa setelah dapat yang ini, setelah bikin grafik yang ini, biasanya kalau dulu kalau UTS-nya keluar ini saya suruh siapin milimeter block karena kan nggak boleh pakai Excel, gambarnya pakai milimeter block ya. Bikin grafik yang kedua, habis itu langkah yang pertama adalah ya kan, bikin tarikan dari bahu kiri sampai tembus ke sini, bikin tarikan bahu kanan sampai tembus ke sini, lalu bikin atribut-atributnya, titik-titik yang krusialnya. Habis itu hitung berapa persen kendaraan yang jalan dengan keadaan aman. Itu dia. Oke, mudah-mudahan nggak lupa. Tapi seingat saya, di kurikulum yang ini, yang sekarang,
tidak keluar UTS-nya yang ini ya. Tapi ini teman-teman harus bisa banget karena barangkali nanti pas skripsi ya. Oke. Ini jenis survei kecepatan yang pertama, kecepatan sesaat, spot speed, dan cara mengolah datanya. Oke. Sekarang ada jenis kecepatan yang kedua, namanya travel speed, kecepatan perjalanan. Ya, namanya juga perjalanan, kecepatan perjalanan. Maka ini kurang lebih gambarannya, teman-teman itu harus survei, ya kan, untuk menghitung jarak antara kedua simpul, misalnya simpulnya dari kota A ke kota B, misalnya dari Ciledug ke Blok M, atau misalnya dari Blok M ke misalnya ke Lenteng Agung gitu ya. Kayak dua simpul tuh yang dimaksud. Nah, caranya gimana? Semua kebutuhan di perjalanan itu termasuk waktu yang diperlukan untuk lampu merah, macet, ngisi bensin, supirnya pengen ke toilet dulu, dan hal-hal lain begitu ya, itu dihitung gitu ya. Perhitungan waktu tempuh termasuk waktu tundaan atau delay yang terjadi selama menempuh di antara kedua simpul tersebut. Ya kan? Itu dia. Ya. Nah, biasanya data ini dipakai buat apa? Dipakai data yang seperti ini biasanya untuk perencanaan perjalanan, untuk penjadwalan perjalanan angkutan umum. Biasanya gitu. Ya. Nah, nanti setelah datanya dapat, maka kecepatan perjalanan adalah jarak dibagi waktu. Waktu yang sudah total tadi ya, termasuk semua tundaan dan delay-delaynya. Nah, metodenya, detailnya nanti teman-teman baca di sini detailnya seperti apa untuk travel speed gitu ya. Dan ini lembar surveinya, form surveinya. Dari ke waktu perjalanan, ya kan panjangnya berapa meter, terjadi berhenti di lokasi mana saja, berhentinya berapa detik, penyebabnya apa gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Terus ada survei pelacakan kendaraan berbasis GPS, teman-teman pasti udah tahu gambarannya seperti apa gitu ya. Berbasis GPS ini nanti apa aja sih biasanya data yang kita pakai? Sebenarnya ini data asal tujuan gitu ya. Kecepatan, kecepatan perjalanan, kecepatan sesaat gitu ya. Jarak tempuh, waktu, waktu perjalanan dan kecepatan tertinggi dan kecepatan terendahnya. Biasanya itu data yang kita perlukan sampai kita perlu pakai GPS gitu ya. Nah, ini penyajian data ya yang tadi saya sampaikan, data volume gitu ya kendaraan, bisa LHRT, lalu lintas harian rata tahunan gitu ya. Tadi yang surveinya 365 hari berturut-turut. Terus ada juga LHR, ADT, average daily traffic gitu ya. Lalu lintas harian rata gitu. Oke, nah biasanya ini dipakai untuk apa sih? Ya untuk kinerja, kinerja, kinerja lalu lintas. Terus untuk merancang tebal perkerasan juga, untuk kita tahu kapasitas jalan kita cukup atau tidak, atau sudah harus siap-siap kapasitasnya dibenahi gitu ya. Itu. Nah, terus data hasil survei juga biasanya kita sajikan dalam bentuk diagram ramal atau perakiraan. Perakiraan itu forecast. Misal, kita punya LHR di tahun 2024.
Nah, kita pengen tahu kendaraan akan jadinya seberapa banyak di 20 tahun yang akan datang. Kita lakukan yang namanya prakiraan atau ramal atau forecast gitu ya. Terus bisa juga disajikan sebagai peta arus lalu lintas gitu ya. Ini untuk memeriksa rute yang padat secara berkala. Misalnya di jam sekian sampai jam sekian itu padatnya di sebelah mana, sehingga kalau kita mau kasih kebijakan di rute itu, oh jam segini harus 3-in-1, oh jam segini harus gage gitu. Ya, salah satunya. Kemudian bisa disajikan dalam diagram arus volume lalu lintas untuk mirip lah kurang lebihnya seperti tadi. Kemudian juga bisa disajikan dalam volume jam perencanaan. Nah, itu dia teman-teman survei-survei yang ada di dunia transportasi gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya untuk anak S1 biasanya dari sekian banyaknya survei apa saja gitu ya. Itu biasanya kalau anak S1 survei geometrik jalan persimpangan, survei arus lalu lintas, survei kecepatan, survei pejalan kaki, survei parkir, survei terminal. Gitu. Survei asal tujuan biasanya sih tidak, karena ini biasanya untuk bikin rute gitu kan. Nah, survei kecelakaan ya anak S1, survei polusi ya gitu. Nah, ini bisa dijadikan pertimbangan. Dan survei kondisi perkerasan jalan, satu lagi nih lupa. Bisa dijadikan pertimbangan suatu teman-teman misalnya mau milih skripsi gitu ya. Itu mudah-mudahan teman-teman jangan pusing sampai di sini. Selanjutnya saya mau kasih kisi-kisi UTS-nya. Ya, mudah-mudahan teman-teman mencatat supaya nanti bisa mempersiapkan dengan baik. Di RPS untuk UTS mata kuliah ini yang diujikan adalah sub CPMK 2.1, 2.2, dan 3.1. Oke. Jadi, sub CPMK 2.1 soal yang diajukan, dan setahu saya ini sudah di ACC oleh Prodi, ya nanti saya cek lagi. Yang sudah diajukan untuk pertanyaan 2.1, sub CPMK 2.1 adalah teori, pertanyaan teori. Pertanyaan teori tentang jalan perkotaan. Ya, jadi gampangnya untuk nemuinnya lihat modul atau PKJI tentang jalan perkotaan. Oke, tapi teori. Nah, terus sub CPMK 2.2 itu adalah teman-teman harus menganalisa kinerja ruas jalan. Berarti pakai PKJI, teman-teman siapin dulu formnya. Iya, formnya harus disiapin. Ini saya coba lihat dulu. PKJI label median perkotaan. Oke, catat, siapin form PKJI yang kosong untuk yang perkotaan. Oke. Nanti tipe jalannya dikasih tahu, lebarnya dikasih tahu juga kerep ataupun bahu, pakai median atau tidak, pemisah arahnya dikasih tahu, volume kendaraannya, kendaraan penumpang kasih tahu, kendaraan sedang, motor gitu ya. Awas jangan salah ngelihat EMP-nya. Ketika teman-teman masukin angka EMP-nya salah, ya udah salah semua sampai ke belakang gitu kan ya. Oke. Terus ukuran kotanya dikasih tahu,
frekuensi hambatan sampingnya dikasih tahu. Nah, udah tinggal dikerjain, lalu jawab pertanyaannya. Nah, terus sub CPMK yang terakhir 3.1. Ini teori. Teori tentang survei. Berarti modul yang tadi nih, modul yang barusan banget. Saya habis ini upload ke fast learning-nya, modulnya, karena teori dari modul ini. Ya, yang jadi pertanyaan. Tidak ada proses olah data, tidak ada menghitung. Oke, jadi gampang banget. Ya, yang perlu hati-hati hanya yang tengah, yang tadi itu, yang analisa kinerja ruas jalan perkotaan. Oke, saya sudah kasih tahu ya, ini perkotaan nih. Ini soalnya kurang lengkap, nggak ada kata-kata perkotaannya. Tapi teman-teman harus ingat-ingat ini perkotaan, saya kasih tahu. Oke. Nah, kalaupun nanti ada yang nggak ingat bahwa ini perkotaan, sebenarnya ada clue-nya. Clue-nya bahwa teman-teman bisa lihat ini perkotaan, sebenarnya gitu, bisa dikenali juga. Oke. Nah, sampai sini sudah. Habis ini saya upload nih. Ada mau ditanyakan nggak? Kalau lihat dari apa nih namanya? Lihat dari soal, seharusnya teman-teman bisa mengerjakan dengan baik. Nilai UTS-nya bisa bagus ya. Kalau ada. Oh ya, nah terus masalah tugas yang di minggu lalu itu analisa jalan luar kota. Kan saya minta angka jumlah kendaraannya dikalikan dengan 2 NIM terakhir. Bu, jadi gede banget jumlah kendaraan saya. Nggak apa-apa. Nah, ini Bu, derajat kejenuhan saya jadi nggak masuk akal, tinggi banget 1,9, misalnya 1,8. Nggak apa-apa. Sebab yang mau saya lihat adalah step demi stepnya. Bukan derajat kejenuhannya, endingnya hasilnya berapa ya. Teman-teman masukin angka EMP-nya benar, teman-teman lihat grafik, lihat tabelnya benar, itu aja. Jadi jangan khawatir kalau yang angka NIM-nya gede banget. Ya, nggak usah khawatir. Dan saya cuma pengen lihat ketelitiannya teman-teman. Ya, karena di di PKJI itu seringkali di bawah tabel, di bawah grafik. Ya Mas Jeki, gimana Mas? Maaf Bu, mau tanya, Ya. EMB-nya didapatnya dari mana ya Bu? Apanya? Hah? EMB Bu. Loh, dia kan berarti nggak ngerjain tugas nih. Lah ya kan EMP kan Udah ada Bu. iya kan EMP kan ada EMP kan selalu ada di PKJI-nya, sebentar ya. Misal kita lihat lagi nih, ruas jalan perkotaan. Nah, saya selalu bilang, awas hati-hati ruas jalan perkotaan, ruas jalan luar kota, simpang, bersinyal, simpang, simpang tidak bersinyal, gitu ya. Semua punya tabel yang beda-beda. Oke. Nah, oke, ini contoh nih yang perkotaan. Ya. Nah, ini ada tabelnya EMP. Teman-teman awas salah lihat, ya kan? Belakang salah karena EMP itu di form depan. Ya, perhatikan tipe jalannya. Tipe jalan 22, tipe jalan 42 atau one way, tipe jalan 62, tipe jalan 82 akan menghasilkan EMP yang beda-beda. EMP untuk sepeda motor, kendaraan sedang, ya, kendaraan sedang
Lah terus perhatikan arus totalnya. Arus totalnya kan harus dihitung dulu ya. Iya kan? Di contoh soal gitu kan ya. Ketika arus totalnya itu misalnya 1.900, maka teman-teman tipe jalannya misalnya benar yang ini ya. Maka teman-teman perhatikan EMP-nya yang bawah. Ketika arus totalnya pas arusnya udah ditotalin semua ya, motor misalnya mobil penumpang ini gitu kan ya, yang masih kendaraan per jam ya, kurang dari 1.800, maka teman-teman perhatikan angkanya yang di atas. Terus teman-teman perhatikan lagi ketika mau taruh EMP untuk motor ternyata dipengaruhi juga dengan lebar jalur. Lebar jalurnya berapa? Kalau kurang dari 6 meter, ya berarti perhatikan area sini. Kalau lebar jalurnya lebih dari 6 meter, perhatikan area sini gitu ya. Nah, ini untuk tipe jalan yang lain. Sama, jalan luar kota juga begitu. Dia akan punya tabel EMP beda. Simpang juga begitu, dia akan punya tabel EMP yang beda gitu. Maka nggak bisa ngerjain apa, ngelihat teorinya di bab apa gitu. Ya, oke. Nah, Mbak Azalia gimana, Mbak? Ibu izin bertanya, Bu. Mm-mm. Jadi kan tadi untuk yang EMP itu kan ada yang volume Mhm. volume lalu lintas dua arah. Mm-mm. Itu jumlah kendaraannya itu sudah di apa namanya? Sudah disamakan dengan disamakan dengan mobil penumpang itu atau normal aja Bu, sepeda motor berapa, terus mobil penumpang berapa, truk berapa, terus itu jumlahnya kurang dari 1.800 atau 1.000 lebih dari 1.800 gitu Bu. Iya, maka di sini kita lihat yang kendaraan per jam dalam kurungnya kan, kendaraan per jam. Bukan yang dalam SMP per jam. Nah, terus perhatikan lagi. Kalau tipe jalannya dua-dua tidak terbagi, ini adalah totalan dari dua arah. Tapi kalau 42 terbagi, 62 terbagi, 82 terbagi atau jalan one way, ini adalah per lajur. Ya, karena di kapasitas mana ya? Kapasitas ya. Kapasitas di kapasitas dasarnya juga beda nih. Ya, kalau jalan yang ini nih ya, kalau jalan satu arah nih ini 1.700 tuh per lajur. Ya, satu arah 42T, 62T gitu, 22T. Maka teman-teman perhatikan deh. Waktu saya lagi bahas contoh soal mana ya? Contoh soal nggak ada di sini ya. Pas saya lagi bahas contoh soal, saya bilang teman-teman 2 kali perhatikannya. Contoh soal yang pakai 22 dan 42. Karena nanti akan beda tuh kapasitasnya, kapasitas dasarnya. Gitu kan? Nah, terus nih. Nih kayak begini ya, ini ada screenshotannya ya. Ini kapasitas dasar ini tuh akan beda antara jalan 42 sama 22 gitu. Ya, maka perhatikan 2 kali contoh soal. Nah, terus di contoh soal itu juga waktu kita tatap muka virtual gitu kan ya, itu kan pasti ada data surveinya. Data surveinya. Data surveinya ditotal dulu sehingga kita bisa tahu menentukan angka EMP-nya. Misal begini nih ya. Mana contoh soal? Nah, ini ya. Contoh soal yang ada data surveinya itu. Nah, ini nih. 610 tambah 80 tambah 1.200. Ini tuh masih hasil oleh-oleh surveyor kita. Ini masih kendaraan per jam ini. Ya, ini yang di total 610 tambah 80 tambah 1.200, kurang dari 1.800 atau lebih dari 1.800 gitu. Karena nanti pas kita mau masukin data yang ini ya kan. Nah, kan
lihat tabel yang tadi kan, tabel EMP kan, itu kan dipengaruhi oleh ini hasil totalan di sini, yang ini, gitu, ya kan? Ya. Nah, ini contoh apa sih ini? 22 ya, 22 tidak terbagi, kan? Nah, terus waktu itu saya bilang, perhatikan lagi yang 42 terbagi, gitu. Ya, contoh soalnya nih, karena nanti ada hal yang beda, gitu, di kapasitasnya nih, gitu. Iya. Ada lagi nggak mau ditanya? Bu, boleh liatin EMP-nya yang kritis yang kemarin nggak, Bu? EMP-nya kan Saya juga bingung, Bu. Nantinya kan banyak tuh, Bu. Ada 1,3, 0,6 gitu-gitu, Bu. Kalau dari materi yang Ibu kasih yang udah dipotong itu, Bu, kayaknya nggak ada waktu itu, Bu. Saya juga, makanya saya ngikutin form aja jadinya, Bu. ada dong, nih sebentar. Ah, ini kan saya ngebuka materi 2 nih. Nih ya. Nih teman-teman ya, kita lihat nih ya posisinya di mana. Kinerja ruas jalan perkotaan. Oke ya, kita klik ya yang ini. Ini itu kan saya udah pernah bilang, teman-teman, PKJI yang utuh itu contoh soalnya di belakang banget setelah semua bab selesai. Ini pernah saya buka ini. Di PKJI yang utuh itu Bu Nabila itu pernah kasih, cuma dalam bentuk link. Nah, ini tuh yang utuh. Oke, kita lihat lagi nih ya, sama-sama nih. Kenapa saya memutuskan harus potong-potong? Karena nih, oke, kapasitas jalan Indonesia ini jalan bebas hambatan, tol ya. Terus ini jalan luar kota, ya. Bab 4 jalan Maaf perkotaan. Ibu, belum muncul. Belum muncul ya? Oke. Ini udah. Kalau di saya muncul ya. Kenapa ya? Ini udah share screen saya. Teman-teman yang lain muncul nggak? Izin Bu, belum muncul Bu. Dari ulang coba ya. Kenapa ya? Kok di saya udah share screen, tapi di saya coba lagi. Nah, ini ya, ini udah muncul. Ini PKJI yang utuh nih teman-teman ya. Udah Bu. Udah, Bu. Pengantar, jalan bebas hambatan, jalan tol, jalan luar kota, jalan perkotaan, simpang, ya kan? Jalinan jalan, bundaran gitu ya. Nah, terus formulir itu baru di bawah, di lampiran. Ini formulir kosong untuk jalan bebas hambatan dan contoh soal. Ini formulir kosong untuk jalan luar kota, baru contoh soal. Ini formulir kosong untuk perkotaan, baru contoh soal. Jadi formulir kosong itu dan contoh soal, lokasinya jauh banget dari teorinya. Itu sebab akhirnya saya potong-potong. Nah, pas saya motong, saya naruhnya di mana? Saya naruhnya begini nih, teman-teman. Oke ya. Nih, ketika pertemuan tentang kinerja ruas jalan perkotaan, pas teman-teman klik, ini tuh teorinya ada di sini. Gak mungkin gak ada teman-teman EMP-nya itu. Saya nggak mungkin menghilangkan dari yang utuh tadi. Saya cuma motong per bab aja. Oke, ini dia EMP-nya nih. Ya, ini EMP-nya. Teman-teman perhatiin di soal dihitung dulu. Hasil data di soal, ya ini tipe jalannya apa? Tipe jalannya yang ini kah atau yang ini kah? Terus di soal setelah ditotal, kendaraannya itu kurang dari 1.800 mixed traffic ya. Motor tambah ini tambah itu yang hasil dari surveyor.
Oke ya. Maka kan teman-teman baru dapat nih. Kendaraan sedang angka EMP-nya bisa jadi yang ini ya kan 1,3 bisa jadi 1,2 kan. Tergantung dari jumlah total kendaraan per jamnya kan. Lalu teman-teman mau nentuin EMP untuk sepeda motor SM. Sepeda motor. Oke. Kan teman-teman harus cek di soal lebar jalurnya berapa. Ya kan? Bisa jadi 6,5, bisa jadi misalnya 5. Maka angka EMP-nya beda. Begitu juga tipe jalan yang lain, gitu kan? Ya, diperhatikan total kendaraan per jam. Terus ketika mau tentukan sepeda motor EMP-nya berapa, ya kan tergantung nih dari kendaraan per jamnya. Ya, kendaraan sedang nih, sepeda motor berapa, ya kan? Tergantung juga kan dari yang ini kan, volume lalu lintasnya, tergantung dari tipe jalannya. Gitu. Nah, kok mobil penumpang nggak ada, Bu? Mobil penumpang akan selalu satu. Karena kita akan merubah kendaraan sedang dan sepeda motor seolah-olah mobil penumpang. Gitu loh. Jadi kalau sepeda motor tuh berapanya mobil penumpang? Oh, sepeda motor tuh setengahnya mobil penumpang. Oh, kalau sepeda motor itu 0,25-nya mobil penumpang. Gitu maknanya. Oke, jadi posisi tabel-tabel dan grafiknya lihat di pertemuannya. Ketika pertemuan jalan perkotaan ini pasti tabel grafik teori jalan perkotaan. Ya, scroll ke bawah lagi, ini pas kita bahas contoh soal. Nah, sama saya kasih teori yang jalan luar kota. Di sini nih jalan luar kota nih. Oke, sama kayak tadi, sama kayak jalan perkotaan. Ada tentang kapasitas, ya, kapasitasnya, ada faktor koreksi, terus nanti pasti ada EMP-nya gitu kan, di bawah-bawah gitu. Oke, UTS kita yang jalan perkotaan ya, jadi perhatikan, awas tadi jangan sampai salah. Ini prosedurnya, prosedur itu step by step-nya, habis ngerjain ini, ngerjain apa gitu ya. Udah nih. Nah, terus formulir kosong dan contoh soal di mana? Ada di sini. Scroll ke bawah dikit itu ada jelas-jelas tulisannya. Contoh soal dan form. Di sini saya tulis terlampir, form kosong, dan contoh soal untuk jalan perkotaan. Ya, terlampir, contoh, dan form kosong untuk jalan luar kota. Teman-teman klik. Ya, nah, oke. Nah, ini nih lampiran jalan perkotaan. Nah, ini ada form kosongnya. Bedakan form kosong di mana? Ini tuh belum terisi. Ya, ini belum ada centangannya. Nanti teman-teman print yang ini. JK1, JK2, JK3. Ya kan? Karena mau mengerjakan soal nomor 2 pakai JK1 sampai JK3. Karena jalannya jalan perkotaan. Ya, contoh soalnya ini nih, ada di bawah. Gitu. Oke. Kayak gitu. Udah tuh. Sekarang posisi-posisinya udah tahu ya. Jadi kalau mau Nah, seperti pas saya lagi nerangin nih, pas tatap muka virtual nih, yang pas tatap muka virtual nih ada screenshotannya. Saya pas itu bilang, ngasih tahu ke teman-teman, kalau saya sama ngajar nih yang bukan tatap muka virtual, ngajar di kelas, saya nyuruh anak-anak nih cari dulu ada di halaman berapa. Kayak begini nih, misalnya nih, kapasitas dasar itu harus lihat tabel 41. Ini teman-teman tulis dulu pakai tangan, tabel 41 tuh ada di halaman berapa. Jadi pas ujian nggak pusing nyarinya. Tabel 43 ada di halaman berapa. Tabel 44 ada di halaman berapa. Gitu ya. Nah, jadi kalau duduk di kelas, saya itu pasti minta mereka ngeprint. Ngeprint yang ini nih. Teori-teorinya sama ngeprint lembar
form kosongnya. Oh ini nih tabel 41. Tabel 41 tuh ada di halaman, misalnya halaman 2 gitu. Langsung cepat gitu kan carinya. Oh tabel 43 tuh ada di halaman 3 gitu. Ya, itu. Tapi itu tekniknya kalau duduk di kelas. Tapi kalau online begini, tekniknya gimana? Bisa nggak mengadop itu, atau teman-teman bisa tinggal download ya kan, terus Ctrl F tabel 4.3 misalnya kayak gitu, terus langsung ketemu. Terserah ya mana-mana aja yang enak gitu kurang lebihnya. Gimana, masih ada pertanyaan nggak? Pokoknya ingat-ingat jalan perkotaan yang untuk bagian analisis ruas analisis kinerjanya. Jadi kalau mau ngirit, printnya, teorinya yang ini, perkotaan, formnya perkotaan. Pas mau belajar, contoh soalnya perkotaan. Gitu. Kalau mau ngirit ngeprint. Ya. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Maaf Bu, izin lagi Bu, bertanya Bu. Kan yang dicontoh yang itu kan ada 3 tabel ya Bu, yang 10 strip 8 terus 10 strip 9 sama 10 strip 10 itu ya Bu. Pakainya yang itu yang ditugas ya Bu. 10 strip 8. Tabelnya tuh ada banyak banget. Form kali ya? Form maksudnya. Gambar ini Bu. Bentar. Kalau tabel, semua tabel ini dipakai. Enggak Bu, yang di contoh yang jalan luar kota itu kan contohnya itu kan jawabannya ada di yang Ibu tulis gambar 10 strip 8 sampai 10 strip 10 kalau nggak salah ya Bu. 10 strip. Iya Bu, form yang dimaksud sama Mas Jeki itu form JLK 1 sampai JLK 3 sepertinya Bu. Oh, jalan luar kota. Jadi terus gimana? Pada intinya sih sebenarnya itu yang digambar 10 strip 9 itu kok kayak bikin lagi itu ada tambahan jalan sampingnya lagi gitu ya Bu, yang penampang melintangnya ya Bu. Iya, kalau jalan luar kota kan karakternya seperti itu ya, beda sama jalan perkotaan. Jalan luar kota itu ketika itu jalanannya di gunung atau di bukit gitu ya, itu kan berarti ada kelandaian khusus. Makanya formnya pun beda sama jalan luar kota. Nah, ketika diketahui ada kendaraan yang susah bergerak, itu memang disediakan jalur pendakian. Kalau teman-teman lihat nih di tol daerah Semarang nih ya, ada jalur pendakian. Maka PKJI-nya pun menyediakan jalur pendakian untuk jalan yang seperti itu. Tapi nggak berarti semua jalan luar kota pakai ya jalur pendakian, tergantung kondisi khususnya gitu. Nanti dilihat-lihat lagi ya contohnya ya. Nggak semua pakai yang ada jalur pendakiannya. Gitu. Kalau di jalan gunung, bukit, iya kemungkinan gitu. Berarti yang harus milih salah satu apa harus dua-duanya Bu ini yang Bu? Kalau dicontoh kan yang gambar 10 strip 8 itu kan nggak ada ininya Bu, yang tambahan 3,5-nya. Kalau yang gambar 10 strip 9 itu ada. Nah itu pakai contoh soal acuannya dari situ apa gimana Bu? Iya, dari situ. Sebentar, ya coba bisa share screen nggak? Atau saya share screen Iya Bu, lagi ya. sebentar.
Nah, di sini kan di soal kan jalan luar kota dengan kelandaian khusus. Berarti ini ada jalur pendakian. Ya, ada segmen khusus dengan kelandaian sepanjang 3 kilo. Maka kalau kayak begini, ya kan, maka teman-teman itu harus pakai formnya, form tambahan yang dengan kelandaian khusus, gitu ya. JLK 1 pakai, JLK 2 pakai, ya kan? JLK 3 dipakai, itu. Bisa? Mau Bu, kenapa share screen ya Bu? Oh. Ya. Ini. Ya. Iya Bu, itu Bu. Terus? Yang gambar 10 strip 8 kan maksudnya nggak ada tambahannya lagi ya Bu, yang 10 strip 9 itu ada. Bingungnya di situ sih Bu. 10 strip 8. Ini 10 strip 8. Ya itu Bu. Nggak ada tambahan gimana? Oh, nggak lanjut sampai sini, begitu? Sampai 10 Nah, ya itu strip Bu. 9 Kan ini. yang 10 strip 9 itu gambar yang jalan penampangnya ada tambahan 3,5 lagi itu kayaknya Bu. Gambarnya Bu. Iya. Berarti harus pakai itu juga ya Bu, gambar 10 strip 9 itu ya? Iya. Sebab di soal kan dinyatakan bahwa dia ada tambahan jalur pendakian kan ya? Nih. Mana nih? Mana nih? Karena memang ini soalnya soal untuk segmen khusus. Segmen khusus untuk apa namanya? Ada tambahan jalur pendakian itu. Begitu. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Bingungnya di situ kemarin. Oh, begitu. Ya. Nah, terus kan sebenarnya pertanyaan masih sama. Pertanyaannya ini kan. Nah, pada tahun ini kecepatan mendaki berapakah yang diharapkan untuk mobil penumpang? Ya, mobil penumpang tuh bisa mendaki dengan kecepatan berapa sih, gitu kan ya? Terus berapakah kapasitas? Udah. Nah, ternyata di tahun ini mobil penumpang tuh bisa nanjak dengan kecepatan 45 km per jam, gitu kan ya? Kok 45 km per jam ya mobil penumpang loh, mobil kita sedan Avanza, Xenia gitu ya. Kok kayaknya agak susah misalnya ya. Kita berpikir kok agak susah ya dia nanjaknya nih. Ya udah deh coba kita perbaiki yuk gitu. Kita perbaiki
dikasih lajur pendakian gitu kan. Misalnya kalau di jalan tol yang di Semarang gitu kan ya, arah apa tuh Salatiga gitu kan, sisi sebelah luar kan ditambahin tuh lajur pendakian gitu kan ya. Nah, coba deh, pertanyaan nomor 2 nih ceritanya, coba deh ditambahin lajur pendakian. Kira-kira kalau dikasih lajur pendakian, mobil penumpang tuh bisa nanjaknya bisa lebih baik nggak ya kecepatannya, gitu kan ceritanya. Nah, ternyata kalau dikasih itu, diperbaiki dengan lebar 3,5 gitu kan lajur pendakiannya, dia bisa nanjak dengan lebih baik 49 km per jam. Sebenarnya sih gitu ceritanya. Ya, itu sih. Makanya itu tadi kan ada 2 ya kan. Kayak kayak 2 kali ngerjain gitu kan. Seolah-olah ya, di 10.8 ini kondisi existing gitu kan ya. Nah, terus yang sekarang nih kondisi kalau diperbaiki gitu. Sebenarnya sih itu aja bedanya. Ya. Nah, tapi untung yang keluar perkotaan sih, jadi sebenarnya lebih simpel gitu ya. Cuma kadang-kadang kan kalau skripsi akan mengalami jalan luar kota, misalnya dengan ada pendakian ya begitu. Itu aja. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Bu, maaf Bu, saya tanya lagi dong Bu. Iya. Yang pas di segmen khusus tadi itu Bu, kan di form kedua tuh kan ada ininya Bu, EMP-nya itu Bu. Boleh nggak Bu? Saya bingung taruh apa lihat tabelnya yang mana ya Bu ya? Tabel EMP-nya nggak ada ya? Yang lain ketemu nggak tabel EMP-nya? Ada Kalau nggak yang yang nggak dari ketemu? contoh soal Bu. Iya Bu, saya juga masih ngikutin yang contoh soal Bu. Ini ada ekivalensi mobil penumpang nih di bab 3. Nih ya, kita lihat ya. Bab 3 adalah jalan luar kota. Di sini ada ekivalensi mobil penumpang. Nah, di bab 4 itu kan jalan perkotaan, ya kan? Ada subbab ekivalensi mobil penumpang gitu ya. Jadi sih seharusnya ketemu. Terus di apil persimpangan dengan lampu lalu lintas ya kan ada juga EMP-nya gitu. Di simpang tanpa sinyal ada juga EMP-nya begitu ya. Coba nanti kalau masa ya ada yang kepotong ya? Kalau misalnya saya motong terus ada halaman yang hilang gitu ya, teman-teman telusuri halamannya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Misalnya ada yang hilang, teman-teman lihat aja di yang full, yang Bu Nabila kasih linknya. Kan Bu Nabila kan ngasih link nih yang full ya. Barangkali saya motongnya kurang pas sehingga ada halaman yang hilang gitu kan. Di pertemuan yang ini nih ya, itu ada fullnya. Nah, karena MKJI maupun PKJI begitu kan, itu sejak dulu ekivalensi mobil penumpang akan sendiri-sendiri gitu. Oke, coba nih kita lihat nih, bisa diklik nggak sih? Simpang bab 3 ya tadi ya, bab 3 46 nih 46 akan selalu seperti itu. Jalan perkotaan, jalan luar kota itu pasti akan punya EMP yang berbeda. Saya takut saya pas lagi motong split itu ada yang hilang barangkali. Itu teman-teman bisa perhatikan halaman-halamannya. Jalan bebas hambatan, jalan luar kota, sitas. Nah, ya.
Nilai Q harus dihitung. Nah, ini kan subbabnya ya, ekivalensi mobil penumpang. Nanti teman-teman baca nih, nilai Q harus dihitung dalam satuan yang sama untuk mengubah satuan kendaraan per jam menjadi SMP per jam. Digunakan nilai EMP pada tabel 39 sampai tabel 312. Ingat, kalau kodenya 3 berarti ini bab 3. Bab 3 artinya luar kota. Kalau bab 4 artinya perkotaan. Nah, ini ada, ya kan? Nah, kalau untuk jalan luar kota, bukan cuma tipe jalannya saja yang harus diperhatikan, ya kan? 22, 42 gitu ya. Tapi bahkan medannya. Kita di jalanan yang datar, apa di jalanan yang berbukit, atau di jalanan yang gunung. Sama seperti tadi, Q-nya di total yang kendaraan per jam. Supaya bisa lihat angka EMP-nya dengan benar gitu ya. Nah, ada tuh. Nanti dilihat lagi ya, takutnya di yang splitan itu mungkin kepotong atau gimana. Ya, coba luar kota, jalan luar kota. Nih, ya halaman berapa? 46 ya tadi, 43, 44, 45, 46. 46. Oh iya nih, kepotong 3 halaman. Gitu. Ya udah nggak apa-apa karena ini kan kepotong. Berarti ini nanti saya tarik aja teman-teman lihatnya di yang full ya untuk jalan perkotaan, jalan luar kota gitu. Tapi kalau teman-teman yang udah ngumpulin apa itu namanya? Ngumpulin tugasnya ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan karena tadi saya kesalahan motong gitu. Oke, ada lagi nggak? Ibu maaf izin bertanya, Bu. Yuk. Ibu kira-kira kalau untuk tugasnya nih ya, Bu kan udah disubmit. Cuman kalau mau diperbaiki dan diperbaiki lagi gitu bisa nggak ya, Bu? Bisa, sebentar di tatap muka berapa ya yang ada tugasnya ya? Saya 6, Bu. Oh ya ini ya. Nih, edit. Ini sebab saya nggak kunci, saya tuh nggak pernah ngunci. Kalau nggak dikunci begini nih, itu tuh selalu bisa sih sebenarnya. Ya, itu kalau mau upload ulang gitu ya. Coba. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Bu, tapi ada deadline-nya nggak ya Bu? Saya mah sebenarnya ya sebentar. Oh ini ya. Load attempt saya rubah ya. Iya. Jadi itu 3 kali nih. Jadi kan bisa 3 kali gitu ya beresin ya. Kapan ya? Deadline-nya ya. UTS aja deh, UTS. Habis UTS. Ya enggak? Habis Belum UTS UAS aja. ya, Bu? Maksudnya habis kelaran UTS. UTS tuh kan tanggal berapa sih? Oh. Kita tanggal 21 Mei. Ya berarti minggunya gitu, sebab kan nilainya harus diinput. Kalau nilai itu diinput maksimal 1 minggu setelah ujian. Kalau UTS maka maksimal saya harus input nilai 1 minggu setelah UTS gitu ya, sehingga tanggal 21 hari minggunya tanggal 24 gitu. Ada lagi nggak mau ditanyain? Kalau nggak ada absen. Jangan stres. Semakin stres nanti makin kalau ngerjain sambil panik dan ngerjain sambil santai hasilnya beda. Jangan terlalu stres. Ntar kalau panik yang ada salah-salah ngeliat tabelnya gitu kan. Oke, siap-siap ya.
Muhammad Lian. Nggak ada ya? Hadir, Bu. Oh, ada, hadir. Ali Rahmatullah. Mas Ali. Ali. Nggak ada. Arif Setio. Hadir, Bu. Oke. Charlie Aditya. Charlie. Nggak ada Charlie. Adistia Farda. Hadir, Bu. Hadir. Ibrahim. Ibrahim hadir, Bu. Oke. Zaki ada. Keisha Rahma. Keisha hadir, Bu. Oke. Rida. Hadir, Bu. Ya. Muhammad Rafif. Hadir, Bu Muhammad Rafif. Ya. Bramuwinta. Ya. Iksanul Baihaqi. Iksan. Hadir, Bu, hadir. Oh ya. Hadir, Bu. Galuh Widya. Galuh hadir, Ibu. Oh iya, insyaallah. Saskia Mutia. Hadir, Bu. Oke. Pedro Aljabar. Hadir, Bu. Iya. Rena. Hadir, Bu. Ya. Azalia. Azalia hadir, Bu. Ya. Amel. Amelia. Amel. Amel nggak ada ya? Tadi nggak nanya. Oke. Agung. Agung. Agung hadir, Bu. Oke. Farhan Al-Khairi. Farhan hadir, Bu. Arif. Hadir, Bu. Oke. Fadila. Hadir, Bu. Iya. Ogi. Nggak ada. Helmi. Helmi hadir, Bu. Oh iya, sip. Helmi hadir. Dah. Oke. Sudah deh. Dah. Selamat istirahat semuanya. Selamat Selamat pulang kalau yang belum pulang. Sampai ketemu lagi pas UTS ya. UTS-nya online kan? Online nggak sih? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh Iya, ya. Bu. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat malam.